Ya, melawan melalui lelucon. Salah satu judul yang akan kami resensi adalah dari masa lalu ke masa depan. Kenapa hari ini kami resensi? Karena ini rame-rame masalah pemilu. Ya, nomor satu kan dari pesantren. Buku ini menceritakan tentang bagaimana pesantren yang dulu itu adalah berada di pedesaan, ya, karena pesantren itu kan dari kata funduk, ya, sehingga dijabarkan menjadi pondok. Ya, funduk itu adalah tempat pendidikan yang ada di pedesaan, di pedalaman, ya, karena ini menceritakan tentang pra-Islam dulu. Tapi pondok di Jawa itu tumbuh justru di perkotaan. Karena tumbuh pondok di Pulau Jawa itu di pesisir utara. Nah, pesisir utara itu terkenal dengan perkotaan pada masa itu. Jadi di Indonesia itu pondok pesantren sudah tumbuh tahun 1400-an. Jadi awal kerajaan Demak dan akhir kerajaan Majapahit, itulah muncul pondok-pondok pesantren. Makanya dulu pondok pesantren itu memang dipimpin bukan orang Jawa asli, tapi orang-orang dari Arab yang menyebarkan agama Islam di Jawa, kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Dan waktu itu memang mendapatkan izin dari Brawijaya, ya. Jadi Brawijaya di akhir hayatnya itu masuk Islam dan mengizinkan pondok-pondok pesantren yang dipimpin oleh para kiai, kalau sebutan Jawanya. Tapi sebutan di sananya adalah syekh. Jadi para syekh mendirikan pondok pesantren di Pulau Jawa utamanya, ya. Kemudian dilanjutkan oleh para keturunannya yang disebut sekarang itu para kiai. Nah, itulah. Jadi pondok pesantren itu semestinya adalah kelanjutan dari yang dahulu itu agama Buddha, agama Hindu yang berada di pedalaman-pedalaman, ya. Tapi pondok pesantren berkembang malah justru di perkotaan-perkotaan. Nah, itu yang. Tapi masa penjajahan Belanda itu beberapa pondok pesantren ada yang di pedesaan, di sebuah yang terpisah dengan perkotaan, karena ya mungkin sebagian dari pengelola pondok atau kiai itu berhadapan dengan Belanda waktu itu, terusir dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa pondok yang justru berkembang di pedalaman. Tapi pondok pesantren umumnya adalah di perkotaan. Ya, sebutannya adalah tempat menimba ilmu, ya. Jadi di beberapa kota di Pulau Jawa, ya, dulu yang paling terkenal itu Ampel Dento, itu pesantrennya sangat besar, ya, yang kemudian terjadi peperangan pada waktu itu, ya, adu domba oleh Belanda, oleh dan lain sebagainya, sehingga pesantren malah justru menyebar kemana-mana dengan adanya istilahnya penjajahan Belanda itu. Satu sisi memang menghancurkan semua komponen, semua harta benda, semua hal yang berkaitan dengan perkembangan Islam waktu itu, tapi satu sisi justru menyebarkan ke pedalaman sangat luas. Itulah yang salah satu aspek perkembangan Islam itu, ya, karena terjajah sehingga malah menyebar kemana-mana, akhirnya malah justru Islam berkembang sampai kemana-mana. Dan inilah keunikan Indonesia, terjajah 350 tahun, tapi justru Islam berkembang. Dan di Indonesia ini kan Islam berkembang melebihi negara-negara asal Islam itu sendiri, ya. Jadi Islam di Indonesia itu Islam terbesar di seluruh dunia. Nah, kira-kira 90% dari penduduk Indonesia yang sekarang 270-an juta, nah, itu beragama Islam. Ya, jadi kalau kita menengok ke belakang, ya, karena Islam berkembang lewat pondok-pondok itu. Nah, pondok dipimpin seorang kiai, kemudian punya murid, yang murid nanti mendirikan pondok lagi di lain tempat, kemudian nanti dilanjutkan oleh anaknya, dan seterusnya. Itulah perkembangan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren yang tradisional itu mengkaji kitab-kitab, ya,
tradisi, kitab-kitab fikih, kitab-kitab murni keagamaan, tetapi sekarang pondok pesantren berkembang mengikuti perkembangan pendidikan, sehingga ada yang disebut dengan pendidikan terpadu. Pendidikan formalnya, pendidikan mengikuti pemerintah, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tuntutan perkembangan modernitas, tetapi tidak meninggalkan pendidikan agama. Jadi malah justru bagus sebenarnya. Makanya banyak pendidikan yang berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi tidak meninggalkan pendidikan agama, atau sebutannya kalau 80-an itu orientasi pada fikih keagamaan, sekarang fikih kemodernan. Nah, itulah makanya buku ini masih kami anggap sebagai aktual, ya, ditulis tahun 80, tetapi sampai sekarang masih berkembang pesat. Malah justru semakin berkembang, semakin maju zaman, pondok pesantren semakin berkembang, karena ya orang tua sekarang menyadari bahwa pendidikan agama menjadi bagian dari kehidupan, sehingga tidak boleh lepas dari pendidikan keduniaannya. Jadi merata itu ya. Nah, pondok pesantren menurut Gus Dur ini ya, ini sebagai pengkaderan, sebagai tempat penanaman nilai, dari nilai fikih, nilai keagamaan, menjadi nilai-nilai modernitas. Sehingga lulusan pondok pesantren itu bisa menjadi para pemimpin di masyarakat. Dan terbukti sekarang terbukti. Para pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin negara bahkan itu dari pondok pesantren. Nah, bahkan sekarang ini Wakil Presiden Republik Indonesia, ya itu juga Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dia punya pesantren yang besar. Dia juga ya, santri dari pondok ke pondok. Nah, sekarang bagaimana mengoptimalkan peran pondok pesantren dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, maka ini saya baca beberapa alinea ya. Pondok pesantren dua patah kata, ya, dua kata yang terpaut, ya, tetapi menggambarkan bentuk karakter. Ya. Kata pondok itu dari bahasa funduk, yang artinya tempat warga torekot menyepi dari pola hidup sehari-hari. Pesantren asal-usulnya dari pra-Islam, ya, mengikuti model agama Hindu dan Buddha melalui memahami agama baru, ya, dengan kan Islam di Indonesia itu berasal dari agama Hindu dan Buddha. Yang agama Hindu dan Buddha itu memang selalu menyepi dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan, kemudian kontemplasi, kemudian merenungkan kehidupan, sehingga dia terjadi keilmuan yang sangat tinggi sekali. Nah, kemudian setelah Islam, pondoknya tetap jalan, tapi ajaran keagamaan menjadi agama Islam. Nah, peralihan sekarang menjadi pondok modern banyak sekali yang sekarang mengikuti kurikulum nasional, kurikulum pemerintah, tetapi nilai-nilai kepondokan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai fikih, nilai-nilai spiritual masih sangat melekat. Nah, itulah yang disebut dengan pondok pesantren. Nah, maka wajar kalau alumni-alumni pondok itu di samping pengetahuan keagamaannya tinggi sekali, tetapi dia juga memahami perangkat-perangkat teknologi yang sangat canggih. Maka jangan khawatir ya anak-anak kita untuk dipondokkan, sehingga tidak tercerabut dari akar budaya bangsa kita yang dulunya memang pondok itu mengkaji ilmu agama saja, tapi sekarang pondok termodern, terkini, tapi seluruh keilmuannya. Nah, itulah yang disebut dengan pondok pesantren. Jadi hanya orang-orang yang belum memahami saja dikira pondok pesantren itu adalah hanya tradisional, tapi sekarang pondok pesantren sudah mencapai kemodernan yang sangat pesat perkembangannya. Demikian Nasrul Minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.